Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kebetulan ini saya menyampaikannya di siang hari ya. Untuk teman-teman di kelas perbankan, bank dan lembaga keuangan. Kebetulan saya kan ngampu 5 kelas dan saya buat video ini karena yang pertama adanya peraturan dari pemerintah bahwasanya ada virus corona itu diwajibkan untuk sementara ini selama 14 hari saudara harus belajar di rumah gitu kan ya. Karena ada peraturan semacam itu maka saya harus buat tutorial untuk pembelajaran di rumah gitu ya. Kebetulan materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai sistem bunga flat tetapi yang kita slidingkan. Maksudnya kita slidingkan itu artinya untuk pelunasannya pihak bank tidak mempunyai jadwal pelunasan flat. Itu kan ya saudara. Kalau kemarin yang sudah saya sampaikan ke saudara itu kan adalah perhitungan sistem bunga flat tetapi yang sudah ada jadwalnya, yang sudah saya bagikan ke saudara dalam bentuk Excel. Ya, untuk materi yang ini adalah pelunasan flat tapi bank tidak punya jadwal untuk melakukan pelunasan flat. Artinya dia tidak punya jadwal. Nah, lalu bagaimana solusinya? Saya tuliskan di sini untuk flat dislidingkan. Ya. Rumusnya adalah tingkat suku bunga flat awal ya, tingkat suku bunga flat awal ya kita kalikan dengan konstanta 1,33. Nah, 1,33 ya. Kalau rumus ini sudah pakem ini bukan bank yang membuat, tapi memang sudah aturan gitu kan ya, aturan dari Bank Indonesia. Jadi untuk pelunasan flat yang tidak punya jadwal, kita rumusnya adalah tingkat suku bunga flat awal kita kalikan 1,33. Nah, contohnya semacam ini, contohnya seperti ini. Ini saya langsung aja ya. Nah, semoga saudara tetap sehat gitu ya. Minum ya pokoknya minum. Nah, saya contohkan gini. Misalnya tanggal 20 bulan 3 kita wis kita pakai tanggal 20. Nah, katakanlah pinjam 1 juta. Misalnya gitu ya, 1 juta. Jangka waktu 10 kali. Nah, jangka waktu 10 kali yang kemarin sudah kita pelajari 10 kali di sini tuh maksudnya adalah 10 bulan kita pinjam. 1,2%. Nah, saya katakan untuk lebih mudahnya kita buat 1% aja. Nah, 1% aja. Kalau kita menghitung angsurannya, angsuran di sini kan ada pokok ya, pokok, bunga sama saldo. Nah, katakanlah kita ngangsur di bulan Februari. Nah, bulan Februari. Lalu kan angsuran pokoknya berapa? Kan gitu kan ya. Nah, hitung angsuran pokok asalnya dari 1 juta kita bagikan 10. Nah, berapa? 100. Di sini berapa? 10.000. Bunganya berapa? 10.000. Dari mana asalnya? 1 juta dikalikan 1%. Nah, 10.000. Saldonya berapa sekarang? Nah, saldo itu kan saldo pokoknya. Berarti yang bisa mengurangi pokok, yang bisa mengurangi pinjaman adalah angsuran pokok. Berarti 1 juta
dikurangi 100, 900. Nah, karena ini flat, nah ini kan flat. Nah, dinamakan flat berarti angsurannya tiap bulan merata, tetap. Ya, tetap. Misalnya ngangsur lagi di bulan 5. Nah, maka tetap ini adalah 100. Ini 10. Ini 800. Ya. Ini kemudian ini coba saudara lihat, ini kan perhitungan bunga flat. Jadi pinjaman 1 juta jangka waktu 10 kali, bunganya 1%. Awal ngangsur berarti pokok yang diangsur harus asalnya dari 1 juta bagi 10, 100, bunganya 1 juta kalikan 1%, 10.000. Ya. Tiap bulan dia harus ngangsur sebesar 110. Sama. 110 artinya tetap, karena bicaranya flat. Flat itu kan pendatar. Nah, datar artinya sama. Ya. Sama. Nah, kalau sistem flat yang kemarin sudah kita ajarkan, kalau dia melunasi di bulan keempat, kalau di jadwal itu kan ya, di jadwal maka dia harus membayar 40.000. 40.000 dari mana asalnya? Ya dari 10 dikalikan 4. Kenapa kok 4? Karena di jadwal sudah tertera kalau melunasi di bulan keempat itu adalah kita kalikan bunganya sebesar 4 kali. Ini kan bulan keempat, dia mulai ngangsurnya kan April itu bulan ke-1, Mei bulan ke-2, Juni bulan ke-3, Juli bulan ke-4. Gitu loh ya. Paham kan? Kalau ini saya rasa sudah paham, kemarin kan sudah kita cocokkan. Permasalahannya sekarang bagaimana kalau bank itu tidak punya jadwal, gitu loh ya. Kalau nggak punya jadwal bagaimana? Berarti saldo awal ini, tingkat suku bunga flat ini yang nilainya 1% ini, ya, yang nilainya 1% ini, maka harus kita kalikan seperti Durmus tadi. Kita kalikan berapa? 1,33, gitu kan ya. Hasilnya berapa? Berarti 1,33%. Kan gitu kan ya? Ya, Mas, pengen ikut mungkin? Ya. Nah, sekarang berubah yang awalnya tadi 1%, karena dia harus diseledengkan, nilainya sekarang menjadi 1,33. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita rubah itu menjadi flat yang diseledengkan. Ya. Ini bisa lanjut terus sampai ini saya hapus ya, saya hapus. Saya hapus. Ini saya rubah menjadi 1,33. 1,33. Catatan yang flat itu jangan dihapus, yang kemarin sudah kita kerjakan. Nah, kalau di sini kan karena posisi papan tulisnya kurang lebar, seharusnya dari sana ke sana, ini cuma cukup sekian, jadi harus saya hapus. Maaf, sering guyon saya. Ya, maaf. Nah, sekarang coba kita hitung. Baik, kalau tadi 1%, sekarang kita jadikan 1,33. Kalau kita jadikan 1,33, isinya adalah 13.300. Gitu kan ya? Gitu kan? Nah, karena tadi di flat kita sudah bayar 10.000, ya. Kita bayar 10.000, maka harus kita kurangkan ini dengan 10.000. Hasilnya berapa? 3.300. Ini adalah selisihnya. Selisih. Jelas ya? Gitu ya?
saya sendiri. Ya, sekarang coba kita hitung lagi. Bentar. Kita hitung lagi dari yang posisinya 900. Jadi kan 900 kalikan 1,33%. 11.970. Nah, karena tadi di catatan awal sudah kita bayar 10.000, maka itu harus kita kurangkan 10.000. Nilainya berapa? Nah, sekarang tinggal 1.970. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung lagi dari 800. Coba. 800 kalikan 1,33. Hasilnya adalah 10.640. Karena kita tadi sudah bayar 10.000, berarti kan harus kita kurangkan nih 10.000. Ya. Ini tinggal berapa? 640 rupiah. Gitu lah. Nanti yang kita hitung adalah selisihnya ini. Ya. Nah, sekarang pelunasan 700. Lah, kalau dia tidak punya tidak punya jarak flat, maka untuk pelunasan bunganya adalah yang kita hitung di bulan dia melakukan pelunasan. Nah, berapa? Ya berarti 700 kita kalikan 1,33. Nah, 9.310. Nah, untuk menghitung berapa pelunasannya, pertama yang kita hitung adalah selisihnya ini dulu. Nah, selisihnya kita hitung. Nah, kita hitung dulu. Mulai dari yang 300 tambah 1978 ditambah 640. Nilainya adalah 59. Nah, kalau sudah tahu selisihnya ini, sekarang kita tambahkan dengan bunga yang terakhir sebesar 9.310. 15.28. Nah, berarti gini. Jadi total pelunasan 700.000 ditambah ini. Nah, ini kan tambahnya berarti 15.228. Total pelunasannya berarti 15.228. Hasilnya 715.228. Kalau bank itu pembulatannya menurut nilai mata uang. Jadi kan 100 uang 100 kan ada. Nanti kita bulatkan 300 rupiah. Ini total pelunasannya. Ini adalah flat yang sudah kita slidingkan. Nah, ya mungkin itu untuk sementara teman-teman ya, sambil memikirkan caranya supaya nggak kena corona sambil mengerjakan ini. Siapa tahu ke Selimur akhirnya nggak kena corona, tapi keturun. Tapi juga keturun kerjaan dhisik ya. Mungkin itu ya dari saya. Tugasnya yang mana? Tugasnya yang kemarin sudah saya bagikan ya. Kemarin yang sudah saya bagikan yang sudah sampean buat flat. Nah, sekarang itu sampean buat flat di slidingkan. Ya, yang 7 soal itu. Nah, kemudian kalau sudah sampean buat flat di slidingkan, sampean analisis. Nah, sampean analisis bagaimana perbandingannya. Nah, mana yang lebih menguntungkan bagi nasabah? Ikut yang flat atau yang flat di slidingkan, gitu ya. Jadi suatu saat kalau sampean pinjam di bank menyodorkan sistem angsuran kreditnya, kemudian ada sistem angsuran yang sifatnya flat, yang terjadwal dan flat yang tidak terjadwal, saudara bisa milih. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sehat forever.